Ada cadangannya dong. Cadangan. Kalau hilang saya Iya. ada nih cadangan. Tapi Iya. hal yang kedua yang paling penting yang suka dilupakan gitu ya. Udah backup tapi tidak dipastikan bisa di restore nggak? Ya ada kayak gitu ya. Sebenarnya ada banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan. Tadi misalnya nih kalau dicolong datanya, ya berarti kan bisa diambil datanya. Habis itu kita bisa diancam misalnya ini saya mau publish ini. Nah ada juga teknologi enkripsi yang bisa kita manfaatkan. Register aja. Mau nanya dong, paling penting nih sebetulnya Synology ini untung gak sih? Jumpa lagi di Arif TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang agak nyebelin mungkin ya. Tapi kayaknya semua orang harus bisa ngerti lah tentang yang satu ini. Dan kali ini yang saya ajak datang ke sini, ini adalah teman saya yang udah beberapa kali kita syuting bareng di Taiwan. Iya dong. Mbak, Bu, Kak, Dek, Clara, Apa aja boleh. apa aja boleh? Apa? Neng juga boleh. Eneng juga boleh. Eneng Clara. Mbak Clara deh, Mbak Clara ya. Mbak Clara ini udah 2 kali ya kita yang waktu di Taiwan ya. Betul. Nah, Pas Computex kan ya. Pas Computex Taiwan. Kita ngobrol bahas. Ada beberapa komentar nih, ada yang bilang katanya cantik bener Mbak Clara. Aduh bisa aja. Ada beberapa komentar yang kayak begitu dari yang tahun lalu sama yang tahun ini juga ada yang komentar kayak gitu. Waduh. Ya udah, jadi sekarang mumpung udah di Indonesia, langsung aja diajakin. Yuk kita ke sini. Saya mau bahas sesuatu nih. Sesuatu yang banyak dirasakan orang itu kayaknya satu hal yang nggak penting. Tapi kok saya rasanya penting gitu. Nah, ini yang menarik adalah kalau Mbak Clara datang ke sini kan bisa bahas lebih dalam lagi nih sebetulnya nih mengenai backup. Oh, oke. Mengenai backup ya. Proteksi data. Ya, proteksi data seputar data lah. Pokoknya ya. Perlindungan lah ya. Perlindungan terhadap data. Iya Ya kayaknya perlu dibahas ya. Saya tahu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi, tapi paling nggak kalau kita mulai dari sekarang, kalian hafal, tahu, paham gitu ya. 10 tahun, 20 tahun lagi kalian sudah tahu harus ngapain mengenai data-data ini ya. Ya kan kalau sekarang kan data terbuyar, terhambur kemana-mana udah mulai kayak kebiasaan Indonesia ya. Cuman sebetulnya kan ada ada prevensi, ada tindakan sebelumnya yang bisa kita lakukan supaya data ini nggak buyar kemana-mana gitu, ya kan? Satu, data biar nggak buyar kemana-mana. Handling data tuh kesannya sederhana, dan orang banyak yang bilang juga gini katanya, buat apa saya pusing soal data saya? Saya siapa sih? Banyak loh. Oke. Itu banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan ada yang ngomong juga katanya, jualan storage tuh tipu-tipunya ini teknologi aja. Harusnya tuh bisa tuh file bikin kecil-kecil, digede-gedein aja filenya biar bisa jualan storage yang lebih mahal lagi, katanya gitu. Jadi kalau udah bicara soal data, nggak tahu kenapa di kita tuh kayaknya data tuh sederhana dan tidak terlalu penting-penting amat. Nah sekarang nih Mbak Clara sendiri kan bekerja di sebuah perusahaan yang bicaranya soal data mulu. Betul. Ya kan? Synology ini bahasa soal data mulu. Udah berapa tahun Mbak Clara di situ? Udah 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih? Iya. Nah udah 5 tahun berkecimpung urusannya data terus. Data terus. Nah udah tahu dong sebetulnya sepenting apa sih, udah paham banget lah sepenting apa sih data ini harus dijaga. Karena pasti udah ngelihat kan kasus-kasus yang realnya, bahkan mungkin yang nggak bisa diomongin mungkin ya. Banyak ya. Banyak yang bisa diomongin ya pasti banyak. ya. Banyak ya. Pasti banyak kasus-kasus yang nggak bisa diomongin juga. Itu sebabnya saya mengundang. Kita pengen ngobrol sedikit nih soal data, soal backup, sepenting apa gitu. Semahal apa dan semurah apa. Itu juga penting tuh, semurah apa gitu. Kan kalau kita bicara data sekarang ini, sebenarnya data itu bukan cuma data, tapi aset, Pak. Aset tuh gimana maksudnya? Aset? Ini udah termasuk ke aset yang berharga. Jadi duit aset kan ya? Rumah itu aset. Rumah aset, Tapi data itu juga termasuk aset. Aset data, buat siapa? Sebenarnya buat semua orang pasti punya data. Mau itu personal, mau itu bisnis. Content creator juga pasti punya data kan? Oh iya banyak. Betul. Nah kalau misalnya ini data hilang dan ini tidak bisa dibeli kembali, itu aset yang berharga nggak? Bener juga. Iya. Kita ambil contoh sederhana ya. Anak kampus lagi ngerjain skripsi,
Waduh. Wah itu pahit sekali itu. Iya. Pahit sekali. Ya saya tahu ada kampus yang nggak pakai skripsi. Cuman kalau udah mau naik ke S2 ada dong, tesis harus ada, gitu kan. Tulisan-tulisan ada dong yang mesti dikumpulin. Ini kalau hilang, apa? Nangis nggak? Oh iya pasti. Bisa dibalikin nggak? Kalau nggak ada backup? Nggak bisa. Kalau nggak ada backup nggak bisa. Wah kan bisa di recovery. Kalau nggak ada backup, recover dari mana? Oh iya juga ya. Iya. Kalau harddisknya yang total hilang atau total hancur nggak bisa ya. Kita ngomongin skripsi, oke lah itu masih bisa dibikin lagi ya. Dibikin lagi. Iya jangka waktunya paling cuma berapa bulan sih gitu kan. Berapa bulan mantep bulan. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak dari kecil sampai besar kita foto terus tuh. Kita foto dari bayi sampai mereka udah SMA. Lalu ini semua data kita simpan misalnya di hard drive. Lalu hard drive-nya rusak tanpa backup. Pertama kali mungkin kalau pertama kali hilang rasanya ya sudahlah bikin lagi gitu, tapi 10 tahun kemudian pikirannya udah beda sih. Iya, emang bisa balik lagi ke bayi. Seandainya udah nggak bisa bayi kan? Seandainya itu masih ada, saya bisa kasih gitu ya. Emang iya. Dan itu nilainya lebih mahal daripada persepsi kita sendiri terhadap data kantor. Tidak bernilai sebenarnya itu, nggak ada nilainya, iya. Betul. Ya, itu dulu tuh pernah kita bahas masalah ini nyeleneh sedikit ya, nyampe dikit soal fotografi. Fotografi ada bilang yang paling keren tuh fotografi wedding, ada bilang ada yang paling keren tuh fotografi yang pemandangan, yang street. Terus saya bilang nggak, kalau buat saya fotografi paling penting itu fotografi yang dokumentasi. Wedding tuh termasuk salah satunya, saya setuju. Iya, itu dokumentasi. Semua yang bawanya dokumentasi itu yang paling penting. Kamu mungkin bayar lebih murah, tapi nilainya tuh jauh lebih tinggi sebetulnya. Betul. Tungguin aja 10 tahun kemudian. Yes. Rasain sendiri. Foto pemandangan kamu mungkin bisa kejual 10-20 juta. Iya. Tapi kamu mau dibayar berapa untuk foto wedding kamu? Kalau tiba-tiba foto wedding kamu hilang, kamu berani bayar berapa untuk balikin lagi tuh foto wedding? Gak bisa ngulang lagi kan weddingnya? Gak bisa ngulang lagi. Iya, gak mungkin ngulang lagi. Masa kita invite lagi orang-orang? Bahkan dokumentasi sama teman-teman jalan-jalan. Katakan dulu mungkin rasanya biasa aja sama teman-teman SMA jalan-jalan kemana, ke Jogja misalnya, sederhana aja cuma jalannya foto-foto bareng gitu. Saya jamin ya, kalau kamu udah kerja ya, udah umur 30-40, terus tiba-tiba kepikiran, dulu kayak pernah punya deh itu foto di mana ya. Nah itu udah susah. Kalau udah nggak tahu di mana hilang. Tiba-tiba putus, yang namanya tali silaturahmi putus. Nah, temannya siapa waktu itu? Lupa. Nah, itu malah paling mahal sih. Data-data begini ini termasuk data. Foto itu data. Ya, semuanya udah data. Jadi menurut saya ini nggak ada nilainya sebenarnya. Iya betul. Apalagi personal data yang tidak bisa diulang kembali. Tidak bisa di recover. Kalau hilang gimana? Saya cuma bisa merelakan. Iya. Cuma ya merelakan tapi enggak rela. Enggak rela. Dan enggak ada yang tahu zaman sekarang ya data itu bisa gunanya buat apa. Nah ini yang dibilang katanya kan, wah nggak penting banget data saya, mau pakai buat apa sih? Kenapa harus dijaga-jagain? Gitu. Kenapa harus jaga-jagain? Sebentar dulu, data kamu nggak tahu kan waktu dulu di foto bareng sama siapa? Kalau mau cari lagi, ada nggak nih? Iya, masalahnya teman kamu di sebelah, ntar siapa? Siapa tahu anggota dewan, siapa tahu udah jadi siapa gitu, jadi orang penting di perusahaan mana yang megang rahasiaan gitu kan? Terus bocor fotonya. Ketahuan bahwa kamu salah satu pemegangnya, itu bisa ditelusuri loh sampai nomor telepon teman kamu tuh dapetnya dari kamu. Oh gitu. Nah, cuman gara-gara foto lepas doang. Ya. Kan karena tidak aman. Betul. Kan bisa kalau lepas hilang gitu. Gak ada backup, ya udah hilang. Iya, hilang. Ini kalau keambil. Iya. Nah, keambil sama orang lain, kita you never know apa yang bisa terjadi. Zaman sekarang udah pakai AI. Ya kan? Saya mau cari tentang si ini, dicari gampang zaman sekarang. Mau nyesuaiin gambar, waktu itu nyoba yang Synology punya kayak CCTV gitu juga kan? Ada. Bisa pengenalan wajah kan? Betul. Itu di versi sederhananya aja udah bisa kayak begitu. Iya. Nah, makin ke depan makin cepat lagi. Gak tahu bisa apa aja nih. Iya, mau kenalin berapa juta orang gampang. Misalnya saya mau ngejar si itu gitu, gampang banget. Tinggal cari dia pernah foto bareng sama siapa. Nah, PR kan kalau keamanannya nggak dijaga dari sekarang gitu. Sekarang mungkin rasanya nggak penting, ya. Tapi kalau nggak dijaga, kedepannya bahaya sih sebetulnya. Iya. Pengen tahu nih pendapatnya nih mengenai akhir-akhir ini kan banyaknya kejadian ya cyber attack lah, terus ransomware lah. Populer gitu. lagi rame itu.
Sebetulnya rame terus sih. Oh, iya. Belakangan ini aja super rame. Iya, akhirnya super rame, benar gitu ya. Nah, menurut Mbak Clara sendiri, itu sebetulnya ada solusinya nggak sih? Yang benar tuh solusinya yang benar gitu. Terlepas dari Mbak Clara di sinologi, tapi solusi yang standar itu seperti apa sih sebetulnya? Iya, tadi kan kita ngomongin data nih sepenting apa. Sudah kita bahas bahwa itu adalah aset. Ya. Kita udah ngomongin dari sisi personal. Nah, bayangkan kalau data ini ada dari sisi bisnis. Yang dimana kalau kehilangan data, tidak bisa direcovery, ini bakal ngefeknya ke operasional satu kantor. Iya. Atau misalnya datanya dicolong orang habis itu ya diancam-ancam gitu ya. Nah ini kan data bisnis yang dimana pastinya konfidensial. Mungkinlah data saya siapalah saya ya kalau hilang nggak ada apa-apanya. Tapi kalau bagaimana dengan data negara? Nah itu. Kalau misalnya data perusahaan, data negara yang hilang, nggak bisa di-recover, yang ngefek siapa? Warganya misalnya kayak gitu, sistemnya segala macam. Jadi ini harus perlindungan datanya dipastikan lebih aman lagi. Nah yang dimaksud dengan aman apa? Satu, backup udah pastikan ya. Jadi ada cadangannya dong. Cadangan. Kalau hilang saya ada nih cadangan. Tapi hal yang kedua yang paling penting yang suka dilupakan gitu ya. Udah backup tapi tidak dipastikan bisa di-restore nggak? Ya ada kayak gitu ya? Ada. Disimpan tapi nggak bisa dibalikin. Iya ada. Itu masih simpen aja berarti ya? Iya disimpan aja. Ternyata perangkat backupannya rusak misalnya gitu. Nah misalnya kita simpan di mana? Karena nggak dipikirin. Misalnya kita simpan di hard drive deh. Kita simpan di hard drive, kita copot lalu kita simpan. Ya. Pernah kejadian nggak? Udah. Beberapa tera aja tuh hilang. Beberapa tera. Beberapa tera aja hilang. Beberapa tera itu sebenarnya besar sekali itu. Besar. Apalagi itu tahun berapa itu? Itu data-data sebelum tahun 2010. 2010 3 terabyte tahun 2010 itu besar sekali. Itu data 10 tahun. Sekarang 10 tahun. Tuh luar biasa tuh. Nah, kalau hilang udah di backup, udah dimasukin ke hard drive kan, udah di backup kan. Iya. Tapi ternyata nggak bisa di restore karena nggak bisa barangnya rusak. Iya. Bisa jadi begitu. Atau enggak misalnya kena ransomware. Kena virus lah, segala macam ya, banyak banget nih masalahnya. Jadi walaupun udah di backup, harus dipastikan lagi. Step keduanya adalah bisa di restore nggak? Ada gitu ya? Iya, itu yang harus. Itu banyak yang nggak kepikiran sih. Iya. Wah udah kan, saya udah backup kok, pakai hard disk, colok, USB, jebret, backup, copy, aman dong. Kirain gitu. aman. Kirain aman, ternyata enggak. Gimana kalau USB-nya rusak? Iya juga, benar. Gimana kalau USB-nya hilang? Atau amit-amit deh kita nggak bisa memprediksikan bencana, disaster ya. Iya, disaster. Misalnya kantornya ya amit-amit kebanjiran lah, kebakaran. Lalu data saya gimana dong? Masa hilang? Iya. Kalau data bisnis itu nggak boleh hilang sama sekali. Jadi selain harus kita pastikan bisa direcover, nah belakangnya ini banyak. Misalnya kita harus punya backup di lokasi lain. Oh, jadi ada backup sendiri di lokal. Terus ada backup di lokasi yang lain. Kita sebut offsite biasanya. Offside itu bukan sepak bola ya, offside beda ya. Offside di luar, ya, remote backup juga boleh lah. Backup jadi di luar lokasi. Betul. Okay. Itu buat apa? Disaster. Kita nggak bisa prediksi kapan kena bencana. Kita harus punya cadangan di tempat lain gitu. Nah, selain itu mesti ada lagi nih cadangan ini benar-benar bisa kita recover. Jadi kita harus ngapain? Kita harus simulasi dong. Kita coba cek nih, datanya masih ada nggak? Masih bisa diakses nggak? Itu per berapa kali? Berapa lama? Paling bagus biasa sih kita sarankan setiap backup harus diverifikasi. Itu paling ideal sebenarnya. Oh, jadi habis backup dicek dulu. Sama nggak nih datanya? Betul, sama nggak nih datanya masih bisa diambil nggak nih? Atau misalnya ribet juga ya? Oh iya dong. Kalau datanya ada 1000 saya mesti lihat satu kanan kiri. Iya, pusing kan ya. Nah, jadi paling kan dilihat cuman berapa giga yang di copy, berapa giga yang ada di sini, paling gitu doang. Iya. Nah, kalau data bisnis karena dia sangat-sangat penting, itu harus lebih berlayer lagi proteksinya. Masih bisa kebaca atau enggak itu pada saat awal juga udah harus dicek ya? Harus dicek. Nah, ada juga tapi perusahaan yang mungkin nggak harus setiap hari lah, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali atau 3 bulan sekali juga nggak apa-apa. Yang penting cek backupnya cek backupnya beneran berjalan dengan lancar, data yang di backup itu beneran bisa direcover atau enggak, itu harus dilakukan secara rutin. Nah, seberapa frekuensinya itu tergantung sama manpower ya. Kalau orang nggak banyak ya kita 1 bulan sekali, 3 bulan sekali menggunakan fitur yang udah ada dari masing-masing backupannya, ya dimanfaatkan dong. Biar nggak itu satu-satu manual gitu ya. Kalau udah ada otomatis, why not? Gitu. Ntar dulu, ini ada yang otomatis. Ini kalau saya mau bilang, kalau kalian bilang nggak penting, saya punya teman dulu. Dia kalau backup zaman dahulu kala itu pakai CD. CD. Ya, dahulu kala banget itu. Ya, backup pakai CD. Dan yang menarik adalah dia melakukan verifikasi. Oh, oke.
sekitar setahun atau 2 tahun sekali tapi ya memang ya karena cuma sendirian. Personal. Fotografer profesional tapi ini personal kerjaannya. Okay. Jadi kerjaan itu dia masih cek. Dan dia bilang iya sekali 2 kali saya masih nemu yang susah untuk kebaca. Yang susah untuk kebaca? Iya karena CD susah untuk kebaca. Berakhir dengan dia oke berarti gak boleh diisi penuh gitu. Oh gitu. Okay. Untungnya dia selalu melakukan itu. Verifikasi ya. Iya selalu cek masih bisa kebaca gak nih gambar-gambar saya. Betul. Untungnya masih melakukan itu karena dia waktu itu pernah nemuin beberapa CD atau DVD-nya dia udah mulai susah banget buat dibaca. Itu buru-buru di backup ulang lagi. Untung keburu. Iya. Kalau hilang? Iya makanya tadi pas diomongin gitu, ya juga ya kalau data kantor gitu emang harusnya dicek terus ya. Harus berkala itu. Harus berkala. Minimal tuh harusnya sebulan sekali ya minimal. Jadi nggak bisa ya cuma main asal backup doang. Backup doang simpan di pojokan gitu. Iya betul juga. Pas hari H kita butuh datanya pasti buka, nggak bisa diakses ternyata crash. Iya nggak bisa. Percuma dong backupnya. Iya, betul, udah backup bertahun-tahun pas mau dibutuhkan penting-pentingnya waktu itu malah nggak bisa dipakai. Apa gunanya backup jadinya? Kalau nggak bisa di restore. Iya kan? Iya. Jadi itu yang harus diedukasi sebenarnya ya untuk melindungi data, baik itu personal mau sampai ke bisnis, apalagi bisnis, data negara segala macam itu sangat perlu. Bahwa itu memang backupnya sendiri harus terjadi dulu. Pasti. Ingat ya, backupnya dulu harus dilakukan. Backup dulu. Betul. Setelah backup nanti harus secara berkala dicek. Tapi backup itu juga ada di lokal, berarti lokal sendiri, di tempatnya sendiri, sama ada di tempat yang di luar area kerjanya. Berarti itu gimana sih di luar kantornya sendiri? Di luar kantor, misalnya di kantor cabang boleh. Oh gitu. Atau misalnya data center juga boleh. Atau taruh aja di cloud, itu juga offsite. Cloud juga termasuk bisa ya? Termasuk, yang penting kan di luar kantor. Kalau misalnya tapi resikonya nggak lebih tinggi ya kalau taruh di cloud ya? Privacy ya, kalau itu masuknya privacy. Iya, satu resiko privacy sama 2 sewaannya lumayan ya. Betul, subscription soalnya. Iya, subscription. Semakin gede ukurannya ya semakin berat itu. Betul. Jadi memang biasa kita sarankan hybrid. Oh hybrid, okay. Boleh cloud, tapi ada juga yang kita taruh di lokal dan di on-premise gitu. On-premise kan berarti ada barangnya tapi di lokasi lain. Karena kalau misalnya saya buru-buru nih butuh, ya udah saya ke tempat lokasinya, saya ambil servernya, saya ambil datanya, udah ada di sana. Tapi kalau misalnya saya taruh di cloud, saya mesti kemana? Data centernya di mana? Saya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu kan. Tiba-tiba mati, ya udah nggak ketahuan di mana. Kita nggak tahu. Hanya yang cloud providernya yang tahu lokasi data saya di mana. Iya, dan cloud provider biasanya tuh ada satu hal yang nggak dibaca tuh. Itu terms and condition di awal. Panjang soalnya nggak ada yang baca dulu dong itu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan data. Iya, jadi harus backup sendiri ya. Backup sendiri. Iya. Betul. Kalau buat saya sih ya sebetulnya nih ya, cloud tuh enaknya cuma buat data kerja sementara sih sebetulnya. Biar gampang diakses aja. Iya, jangan gede-gede. Iya, jangan gede-gede lah. Data harian mungkin enak ya biar bisa sharing-sharing gitu. Tapi gigabyte lah ya. Iya, gigabyte masih oke, jangan tera juga. Aduh, tera itu biayanya masalahnya. Dan itu kan unlimited. Iya. Udah bayar terus-terusan. Iya benar juga, terus-terusan. Tetap harus di backup lah. Iya. Jadi tadi udah ya di on premise itu di tempatnya sendiri ada, terus ditaruh juga secara lokal tapi di tempatnya beda. Betul. Gitu kan. Disaster recovery. Disaster recovery. Cuma itu aja atau ada butuh yang lain lagi untuk data ini? Itu kan salah satu yang bisa membantu kita memverifikasi backup. Jadi sebenarnya dalam hal ini untuk backup data untuk biar dia bisa verifikasi, bisa di restore, sebenarnya ada banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah ini bisa dibilang kayak teknologi baru lah ya. Misalkan ada apa? Immutable. Apalagi immutable? Nah, immutable apa? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Immutable itu maksudnya adalah dalam konsep di mana data itu tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa disenggol. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dimodif, tidak bisa di rename. Pokoknya nggak bisa diapa-apain deh. Berarti dilepas dong. Pas ya anggap aja kayak CD-ROM tadi kan ya. Kita kalau udah masukin data ke dalam room itu nggak bisa diapain lagi. Udah nggak bisa diapain kan? Nah, maksudnya seperti itu. Itu immutable ya. Immutable. Nah, kalau misalnya ditanya buat apa immutable? Nah masalahnya sekarang kan ransomware ya, hacker ya. Hacker ini paling sering masuknya itu pakai admin account. Nggak tahu nyolongnya dari mana passwordnya. Kalau udah admin account udah berat ya. Iya kan, susah kan. Kalau misalkan ini hacker masuk menggunakan password yang dicolong, maulah pakai Google Chrome plugin gitu ya, bisa jadi nggak tahu dapat dari mana. Dia masuk pakai admin account. Kemudian setelah dia masuk pakai admin kan permissionnya admin, dia bisa hapus data. Dia bisa hapus volume, dia bisa hapus storage, semuanya dia hapus. Semuanya bisa? Iya. Semuanya bisa dihapus, semuanya bisa di copy. Kita udah backup, pas masuk-masuk loh, kok baru lagi? Atau diganti.
Lebih parah lagi tuh kalau diganti tuh. Pas masuk kalau diganti mungkin dia masih bisa recover admin account-nya. Oh iya betul juga betul. Bisa bisa di reset lah ya. Datanya masih ada. Tapi kalau misalnya dia hapus datanya semuanya. Saya udah backup susah-susah bertahun-tahun. Main dihapus aja sama dia. Pakai admin account soalnya. Jadi untuk menghindari seperti ini kita harus pakai immutable. Bisa dihapus, bisa dikunci juga kayak ransomware. Iya, kalau kita kunci kan dia ada periodenya tuh. Misalnya kan kita mikir nih, saya mau kuncinya cuma 3 tahun deh. Nanti tahun habis ketiga itu saya mau hapus gitu. Nah, jadi ada periode yang bisa kita setting. Bisa gitu ya. Jadi immutable ini bisa kita setting. Ini sebetulnya nyambung masih ya. Nyambung sama backup sama ini kan. Masih nyambung sama sistem, masih nyambung. Sama betul. Cuma dia nggak bisa diakses sama sekali. Biasanya loh. Bisa diakses. Admin bisa akses dong. Bisa akses, karena kan dia immutable, tidak bisa dimodifikasi. Tapi nggak bisa dimodifikasi. Iya, jadi kita sebut dengan worm, write once, read many. Write-nya sekali, read-nya bisa berkali-kali. Jadi kayak DVD, kayak betul kayak DVD tadi ya. Iya, jadi kalau saya mau pakai ya udah ya copy dulu, masukin ke laptop atau kemana saya ganti-ganti. Boleh, cuma tidak boleh dihapus. Iya, master datanya read only ya. Tetap di sana gitu. Read only ini. Iya. Jadi misalkan amit-amit deh admin account saya benar-benar dihack sama orang. Dia masuk pakai admin account. Tetap nggak bisa hapus kan immutable. Iya. Bahkan adminnya pun nggak bisa ngapus. Admin nggak bisa, sampai orang prinsipal sendiri itu juga nggak bisa hapus. Karena udah settingnya seperti itu dari awal. Betul, sudah memang di coding untuk seperti itu teknologinya. Tapi ini bukan pakai DVD kan? Nggak pakai atau DVD pakai tape drive bukan ya? Bukan juga. Jadi masih tetap cepat ngaksesnya ya? Tetap bisa diakses di mana aja, tapi lebih aman. Jadi fleksibel tapi aman. Iya. Soalnya di copy, dicolong itu satu hal. Yes. Itu membuat kita jadi tidak punya eksklusivitas terhadap apa yang kita buat ya, atau mungkin jadi data-datanya keambil. Cuman kalau udah hilang, ini PR. Betul. Ini PR banget ya. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan. Tadi misalnya nih, kalau dicolong datanya, ya berarti kan bisa diambil datanya, habis itu kita bisa diancam misalnya, ini saya mau publish ini. Nah, ada juga teknologi enkripsi yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebelum dienkripsi, saya enkripsi dulu data saya. Iya kan? Dia mau baca data saya, dia mesti tahu key-nya saya apa gitu. Oh, jadi biarpun mereka enkripsi tapi mereka tetap nggak bisa ngambil. Betul. Jadi dia enkripsi data enkripsi saya gitu. Iya, jadi udah dikunci, terus dikunci lagi sama mereka. Iya. Ya udah nggak apa-apa, saya masih punya immutable saya. Iya. Dia bilang misalnya, saya udah ambil nih datanya nih, ambil aja, orang nggak ada key-nya, gimana bukanya? Iya, mana tahu di dalamnya isinya apa, nggak tahu kan. Iya. Tapi immutable-nya berarti nggak bisa dikunci juga ya dari luar ya? Nggak, dia kan read only. Read only ya? Read only. Jadi read only nggak bisa ditutup ya sama sekali ya? Sama sekali, dia nggak bisa. Karena nggak bisa di write ya, jadi nggak bisa write. Nggak bisa diapa-apain, dia read only, jadi hanya bisa diakses data-datanya. Dan kalau kita bicara immutable, itu biasa ada banyak macamnya lagi nih Pak. Ada immutable dari sisi datanya. Jadi datanya yang kita immutable-kan. Tapi ada yang snapshot-nya kita immutable-in. Snapshot apa sih maksudnya? Nah, snapshot itu bisa dianggap semacam metadata, versioning untuk folder yang kita ambil. Oke. Jadi ini biasanya kalau misalnya data backupan kita masukin ke folder nih. Nah, folder ini kan kita tetap mesti ditulis berkala-kala nih. Karena kan ada incremental lah ya, ada deduplikasi lah, teknologi backup lah ya. Yang dimana butuh mengotak-ngatik data backupan secara berkala. Jadi dia tetap mesti di write. Datanya tetap mesti di write. Jadi yang saya immutable kan bukan datanya, melainkan snapshot-nya. Snapshot dari folder yang menyimpan data penting saya gitu. Bisa gitu juga ya. Jadi misalnya data saya mau dienkripsi, mau dihapus, mau diapa-apain, itu nggak masalah karena saya masih punya snapshot immutable. Saya tetap bisa recover. Itu paling penting. Harus bisa di recover kan. Harus di recover. Betul. Berarti teknologi udah sejauh itu ya. Dan itu udah lama nggak sih? Udah lama sebenarnya. Ya. Tapi paling populer belakang-belakang ini kayak immutable itu paling banyak dicari beberapa tahun inilah. Kan ransomware benar-benar lagi ramai banget. Karena ransomware ya. Iya, terutama habis COVID. Iya. Kalau kan udah biasa ya diomongin soal prevensi terhadap ransomware ini kan. Betul. Yang apa sih ada angkanya 321 gitu kan, yang 321. Yang satunya terakhir itu apa? Offsite ya. Yang masih ada loh sekarang. 32110. 32110. Udah evolusi nih. Itu gimana? Tiga jadi gimana? 3 data itu harus ada 3 kopi. 3 kopi di 2 media yang berbeda. Nah ya 3 kopi di 2 media yang berbeda. Satu simpannya di offsite, di luar lokasi. Satu di luar lokasi, jadi jangan di tempat sendiri. Betul. Ya, terus? Nah ada 1 dan 0 kan. Jadi satunya lagi itu adalah harus immutable yang tadi. Immutable. Betul. Dan 0. Maksudnya 0 itu zero error.
Oh, jadi dipastikan bahwa itu bisa di recovery. Bisa di recovery. Iya, kalau error percuma mau 3 copy, mau 2 media, mau 1 offset, tapi kalau ternyata error percuma, nggak bisa diambil lagi, sama, bisa dipakai lagi. Iya, karena balik lagi tuh, yang intinya adalah bisa di recover atau enggak. Jadi sekarang sudah sampai sana tuh, udah evolusi dia 32110. 32110. Iya. Itu yang mesti diingat ya, bahwa sebetulnya kita bisa melakukan sendiri ini dengan konsep yang ini kan sebetulnya sebuah konsep ya. Yes. Ini sebuah konsep bahwa kita punya berapa kopi, terus kopinya ada di mana aja, terus ada yang nggak boleh bisa diganggu gugat sama orang lain. Bisa sih sebetulnya bisa. Kalau mau tuh kopinya di hard disk, misalnya nih mau dibikin immutable, cabut aja harddisknya, bisa nih. Bisa. Tapi ingat, ada yang terakhir ya, ada yang 0. Berarti setiap berapa hari sekali colok tuh hard disk, cek. Cobain dulu, bisa nggak nih? Iya, bisa nggak nih gitu. Jangan 1 hari pas colok loh, kok nggak kedeteksi? Repot itu urusannya. Iya betul. Dulu gitu. Mungkin dulu kalau 321 doang, oke. 321 doang oke ya. Oke, itu mungkin 10 atau 20 tahun lalu mungkin gitu ya. Tapi karena ya ransomware makin lama makin rame, lalu hacker juga mereka makin lama makin canggih gitu. Jadi makanya berevolusi tuh 32110 harus kayak gitu. Oke. Nah, kalau backup ini sebetulnya industri spesifik atau enggak sih? Jadi maksudnya untuk industri tertentu ada tipe backup tertentu atau satu tipe backup bisa buat semua industri? Sebenarnya ini balik lagi, masing-masing industri itu biasanya ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Nah, misalkan nih contohnya kayak finansial ya atau banking gitu ya. Setahu saya itu ada undang-undang yang dimana harus menyimpan data lebih dari misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau begitu kan backup yang dibutuhkan harus punya kapasitas yang lebih besar. Oh, oke. Beda dengan misalnya saya cuma UMKM, data saya nggak ada undang-undangnya yang harus menyimpan data kayak gimana. Jadi sesuka hati saya ya. Menurut saya simpan aja 2 tahun cukup lah. Nah, itu sesuka saya sebagai bos misalnya kayak gitu. Tapi dari sisi industri finansial itu ada undang-undang regulasi yang harus dipatuhi. Nah, misalnya kayak gitu. Bank ada, gitu ya biasanya ya. Iya, kan data nasabah nggak mungkin dong ditaruh 2 tahun, harus taruh 5 tahun, 10 tahun. Itu nggak tahu ada undang-undangnya. Ada. Itu ada aturan. Ingat kok waktu itu mau narik data yang tahun kapan itu. Oh, bisa Mas, tapi nggak bisa langsung. Nah, itu berarti dia mesti nyari lagi datanya di belakang. Dia di tempat lain soalnya. Betul, katanya. Kayak gitu. Ada juga nih misalnya industri manufacturing. Kalau manufacturing itu kan ada ISO ini, ISO itu. Di situ sendiri dia ada untuk auditing, misalnya dia harus menyimpan 6 bulan. Kalau 1 tahun. Nah, untuk memenuhi ISO-nya itu betul, ya. Betul, ada yang kayak gitu. Nah, 6 bulan apa nih? Kalau misalnya 6 bulan video surveillance itu kan gak kecil ya, bisa ratusan terabyte. Atau misalnya kalau dia punya sampai ratusan kamera bisa jadi sampai petabyte. Iya betul. Berarti kebutuhannya juga sama, butuh yang kapasitasnya besar. Iya, kapasitasnya besar. Betul. Jadi setiap industri sebenarnya lihat juga apakah mereka membutuhkan regulasi-regulasi tertentu. Nah itu sih biasanya yang dijadikan pandangan lah, referensi. Metode backup apa nih, atau produk backup apa nih yang cocok untuk mereka. Oh gitu ya. Jadi memang nggak bisa langsung pasti ini buat industri ini. Soalnya UMKM pasti sebesar apapun datanya mereka, kan maksudnya mereka kan terbatas pada keuangan juga ya. Iya, betul. Jadi data paling penting yang mana nih, gitu. pasti kayak gitu kan. Sementara ada industri-industri yang udah pakai ISO. Kalau ada yang tahu itu International Standard Organization ya, itu standarisasi ya. Kalau udah ada ISO-nya, kalau dibilang bahwa semua data harus di backup supaya dapat ISO sekian. Mau nggak mau harus nurut. Budget ya, tetap harus ikutin. Iya, tetap ikutin. Kalau nggak dapat ISO sekian, terus dia nanya, Bang, buat apa ikutin ISO-nya? Nggak ikutin ISO sekian, nggak dapat tender. Satu-satunya ya, Iya. Nggak dapat customer. Nggak dapat customer. Nah, customernya pas mau ini minta requirement harus ada ISO. Harus ada ISO ini ada gitu. Ya, jadi biar dapat bisnis harus tetap mematuhi. Iya. Balik lagi, ini muter-muter. Ini banyak yang nggak sadar loh bahwa sebetulnya kalau bisnis besar nih, industri besar nih, kalau mereka mau belanja nih antar industri, sering harus ada persyaratan gitu. Boleh belanja tapi syaratnya adalah si penyedianya udah memenuhi ISO sekian. Ada gitu. standarnya nih, betul. Ada ISO 9000 yang paling umum, kan? Terus ada kalau yang saya dulu belajar ISO 14000. Iya, paling sering itu betul. Buat quality gitu ya. Buat keselamatan. Keselamatan. Soalnya berarti kan industri nggak boleh berhenti. Ya kan, kalau tiba-tiba keselamatan kerjanya nggak bagus, tiba-tiba kebakar, berhenti, pasokan ke saya juga berhenti kan. Iya, betul. Nah itu harus sesuai dengan standar lagi gitu. Iya. Kebanyakan sih ISO 9000 kalau nggak salah yang bisa terkait sama ini, kalau nggak salah ya correct me if I'm wrong.
Tapi itu berarti iya ya, itu bisa berpengaruh sekali. Betul. Berpengaruh sekali ya. Apakah jadi backup bahkan bisa berpengaruh di mana si perusahaan bisa dapat orderan atau enggak? Ya. Bisa dapat pesanan atau tidak? Bisa jadi salah satu syaratnya gitu ya. Syaratnya, iya. Kan ya masa kalian mau kerja sama perusahaan, kalian udah belanjanya miliaran tapi datanya nggak di backup. Waduh. Ya kan, terus tiba-tiba mereka punya masalah sama datanya, kalian ditagih 2 kali. Aduh, nah kan nggak bisa dong begitu dong. Iya, betul. Kalau ditagih 2 kali cuma 100.000 sih nggak apa-apa, kita relain aja sama temen gitu. Ditagih 2 kali 100M. Nah, 100M biasanya udah main eman, udah ini. M-eman. Itu sebabnya harus ada standar tadi. Dan backupnya harus ada. Jadi nggak ada kesalahan tuh, bahkan penagihan pun bisa dicek ulang terus begitu. Sih, iya. Jadi semakin paham bahwa yang namanya backup ini tidak mungkin murah sebetulnya. Harusnya tidak murah. Karena yang disokong adalah sesuatu yang value-nya tinggi sekali. Value-nya ini bisa dibilang tidak bernilai karena benar-benar ya, betul. Aset sudah ini masuknya aset. Aset perusahaan. Ya? Data itu udah masuk aset itu. Iya benar. Iya. Itu udah masuk dalam aset perusahaan. Kali data hilang atau kena ransomware segala macam, itu company udah nggak bisa jalan sebenarnya. Karena kan datanya nggak bisa diakses. Betul. Nah itu finance gak bisa jalan, misalnya ada R&D juga gak bisa jalan, marketing segala macam gak bisa kerja. Jadi mau perusahaan sebesar apapun, misalnya sampai 10.000 orang, nah semua misalnya semua servernya kena ransomware, gak bisa diakses datanya. 10.000 orang ini akses data ke perusahaan gimana caranya? Betul. Itu sampai semua divisi pusing kok. Pusing pasti. Itu mau sampai PR, sampai bosnya juga pusing. Jadi ini kayak beginian, ini kerugian sangat besar ini Pak. Iya. Sampai dia bisa direcover kembali. Nah balik lagi kan ke recover kan. Bisa direcover apa enggak? Iya. Nah itu kan pertanyaannya bisa direcover, oke bisa direcover. Berapa hari recovernya? Oh itu juga ada ya? Iya kan. Kalau misalnya saya nggak bisa kerja sehari, saya mah seneng-seneng aja. Tapi kan manajemen yang nggak seneng ya. Waduh ini karyawan saya nggak kerja ini. Tim IT pusing Bu. Iya mereka nggak bisa tidur harusnya. Nggak bisa tidur. Iya. Cuma ada yang lebih pusing dari tim IT. Siapa tuh? Ada finance. Aduh tim IT-nya lembur. Aduh yang lain juga dirumahkan tapi tetap harus digaji. Oh iya. Masih hitung-hitungan. Iya nggak kerja. Iya. Itu hitungannya rugi besar ya perusahaannya. Rugi besar. Ada part dari mereka yang harus kerja lembur untuk sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Betul. Ada part dari yang harus dibayar tapi mereka nggak bisa kerja. Betul. Gitu. Itu rugi banget sih perusahaannya. Rugi banget. Iya. Nah anggap deh ya kalau misalnya dia bisa recover dalam sehari, ya udah kita libur sehari hebat ya. Sih kalau sehari sih. Nah iya hebat banget loh sehari. Kita libur sehari. Oke, fine ya. Tapi bayangkan kalau misalnya data nggak bisa direcover dalam 10 hari. Apalagi kalau misalnya ini ngomongin stok deh, kayak saham-saham gitu. 10 hari kalau nggak bisa jalan, gimana ceritanya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya. Itu berat. Jadi data itu harus bisa di-recover dan harus cepat. Intinya di sana. Menarik sih. Jadi kita tadi bicara konsepnya perlindungan data sama konsep dasar untuk backup. Yes. Itu konsep dasar backup sama apa saja yang sebetulnya terbantu dari backup ini. Nilainya sampai sebesar apa, mulai dari personal sampai perusahaan besar. Betul. Pertanyaan saya, kita balik lagi ke Synology. Oke. Kalau Synology sendiri ngelihatnya gimana sih si ransomware ini sebetulnya? Ada tindakan prevensi apa sih kalau dari Synology sendiri? Oke. Justru karena adanya ransomware seperti ini, kita merasa bahwa keamanan perangkat, keamanan sistem, keamanan data itu adalah suatu hal yang harus diprioritaskan pertama. Jadi kita pakai mindset seperti ini mendesain produk Synology. Mau itu NAS, mau itu hard drive, SSD, itu semua adalah mindset utama kita pada saat kita desain, kita coding itu pakai security, prioritas pertamanya. Nah itu dari sisi desainnya kan ya, manufacturingnya. Nah sisanya adalah kita juga provide banyak sekali fitur-fitur security yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini juga hal yang sangat penting nih. Barangnya udah ada, teknologinya udah ada, fiturnya udah ada, harus diimplementasikan. Kalau nggak dipakai sama aja bohong. Iya, konsep udah ada, teknologi udah ada. Gitu kan? Kalau udah dibeli, jangan lupa diaktifkan. Dipakai. Contohnya apa? Emang ada yang nggak dipakai? Ada. Jadi misalnya nih, NAS Synology itu udah ada namanya two-factor authentication. Oke. Nah, jadi kalau mau 2FA itu biasa orang bilang ya. 2FA ya. 2FA. Nah, jadi kalau misalnya saya mau login nih, saya mau login ke Synology NAS saya harus verifikasi dulu. Lewat mana? Lewat handphone. Handphone siapa? Handphone saya dong. Iya. Jadi ini untuk memastikan benar-benar saya yang masuk ke dalam Synology. Ntar ini NAS perorangan ya? Perorangan juga ada, mau yang gede juga ada. Oke, NAS perorangan pun udah begitu ya? Udah bisa. Jadi itu fiturnya udah ada. Tapi masih banyak yang nggak pakai.
Jadi nggak pakai two factor authentication. Oke. Nah, masalahnya kan kita harus mencegah ya. Kita nggak tahu adanya serangan dari mana, dari luar atau dari dalam, nggak ada yang tahu. Kenapa kalau tidak kita coba aja, kan free, udah ada di situ. Itu free. Itu free, bisa langsung digunakan. Ada di control panel. Ini saya suka nih sama Synology, banyak free-nya nih. harus Pak, karena kalau kita kasih berbayar takutnya nggak secure kan, nggak aman. Iya betul. Jadi demi betul kita juga. Dan user kita, kita mari mengamankan data bersama-sama. Two factor authentication. Kita kasih fiturnya dan itu free, tinggal digunakan dan jangan lupa harus digunakan. Harus dipakai. Iya. Terutama admin account. Yang tadi cerita saya kan, kalau misalnya admin account kena hack. Oh itu berarti kalau two factor misalnya nih komputernya entah kenapa ada yang make jalan-jalan ke browsing kemana gitu terus cemplung masuk terus dia berusaha mengakses ke situ login gitu. Itu HP bunyi berarti? Iya dong, kalau pas dia login dia harus masukin kode OTP. OTP-nya harus dapat dulu. Iya, kode OTP-nya mesti benar. Kalau udah nggak benar ya nggak bisa login. Wah salam cari OTP kalau dari HP. Nah, jadi ada banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah itu salah satunya tuh udah disediain, jadi jangan lupa digunakan. Oke. Nah satu lagi tadi immutable. Immutable tadi. Udah ada tuh immutable, free nggak? Free juga. Immutable-nya free. Fitur immutable-nya free. Ini untuk versi yang mana nih? Yang versi ini mau yang versi 2B juga ada, yang kecil itu juga udah ada. Dari versi personal. Betul, sampai ke versi yang Regmon itu juga udah ada. Jadi kita bisa set part mana yang jadi immutable gitu. Betul. Jadi data ini mau saya lindungi tidak boleh dimodifikasi misalnya selama 5 tahun. Itu bisa disetting langsung. I see. Gampang, udah ada kan? Dipakai nggak? Nah itu ya. Jadi udah kita sediakan fitur-fiturnya, teknologinya, jangan lupa dipakai. Jangan lupa dipakai. Ada. Okay. Masih ada firewall lah, autoblock lah. Tapi firewall, autoblock itu dari zaman dulu. Dari kapan ya? Itu udah saya omongin sering ya. Masih ada aja yang nggak pakai. Itu. Jadi yang harus kita kasih tahu ya, dari Synology itu sudah ada banyak sekali fitur-fitur untuk security segala macam. Itu jangan lupa dipakai, jangan lupa diimplementasikan. Iya, emang sebentar. Emang ada sih yang pernah beli gitu dari Synology yang paling canggih atau yang canggih gitu terus nggak dipakai gitu? Ada. Immutable ini sering banyak. Immutable ya yang paling nggak dipakai ya? Pada nggak tahu soalnya katanya. Oh saya nggak tahu ibu, misalnya kayak gitu. Mesti ada ini kali, mesti ada trainingnya gitu. Nah, jadi biasa kalau Synology ini kita akan mengadakan kayak training webinar lah secara online. Namanya Indonesia kan ada banyak pulau-pulau ya. Iya, webinar paling bener sih. Iya, nggak semua orang bisa ke Jakarta. Nggak apa-apa, kita pakai webinar. Yang penting ada internet, bisa akses dong ya. Itu satu. Nah, terkadang kita juga akan mengadakan workshop di Jakarta. Jadi kita ajarin nih, ini produk terbaru, lalu ini ada teknologi terbaru seperti itu. Nah biasa juga kita akan mengikuti beberapa acara ya kayak exhibition atau summit itu untuk memberikan awareness gitu bahwa produk Synology ini udah secure, ada teknologi ini, pakainya gimana, kita akan demonstrasikan langsung di lapangan onsite. Jadi langsung lihat ternyata begini pakainya gampang gitu. Oh ada begitunya ada, juga ya? Betul, ditambah lagi kan Synology sebenarnya tiap tahun kita ada namanya Solution Day. Di mana? Di Indonesia? Di Indonesia, di Jakarta, tiap tahun itu beda-beda di lokasinya ya gitu ya. Biasa di akhir tahun. Nah kalau kali ini kita di Oktober. Dekat dong. Iya. Jadi kita akan ada Solution Day, memperkenalkan beberapa produk terbaru Synology untuk beberapa solusi. Dan pastinya ada teknologi-teknologi baru. Jadi dengan cara seperti itu kita pengen kasih orang tahu bahwa ini teknologi yang bisa dimanfaatkan. Baik itu untuk data dan recovery, backup segala macam, sampai ke produktivitas segala macam itu bisa. Tinggal hadiri aja acara Synology, jangan lupa. Sekalian tuh dikasih tahu tuh. Betul. Kalau mau tahu ntar cari di mana? Website Synology? Website Synology. Cek ya, buat detailnya ya. Yes, buat detailnya cek di websitenya Synology. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Tinggal register, jangan lupa. Register aja. Mau nanya dong, paling penting nih sebetulnya Synology ini untung gak sih? Habis gratisannya dikasih ya, banyak banget gratisannya. Bahkan cloud service waktu itu juga dapat ya kan, sempat dapat tuh cloud service. Masih nggak sih cloud service-nya? Trial 30 hari kalau cloud service. Iya paling nggak ada kan, ada trial 30 Betul. hari ya kan, ada trial cloud service dikasih 30 hari dan itu sampai ke versi-versi yang bawah-bawah juga ada semua. Betul. Kan, nggak terbatas versi enterprise. Nggak terbatas. Immutable dikasih. Iya. Two factor authentication dikasih. Sudah ada. Ya betul. Makanya saya nanya nggak rugi. Enggak rugi.
Nggak rugi, tenang aja. Nggak rugi nih. Iya, semakin banyak yang pakai Synology kita nggak rugi. Bisa harga juga bersaing masalahnya. Betul. Kan. Harga buat personal use itu ya nggak mahal, sama sekali tidak mahal sih sebetulnya kalau kita lihat-lihat ya. Iya. Makanya saya mempertanyakan nih kok dari pertama saya kenal Synology, kita lihat kemampuannya seperti apa. Terus maju sampai ke sekarang, pertanyaan saya tetap sama. Synology ini untung apa enggak sih sebenarnya nih? Yeah. Kayaknya ada aja yang baru terus dibuat gitu, pengamanannya baru terus gitu, terus ngikutin tren terus. Harus. Ya ada tren ransomware terus. Iya. AI. Tapi yang lucu sebetulnya bicara tren ransomware sebetulnya itu udah lama ya. Udah lama. Nah, cuman sekarang aja nih orang baru panik gitu loh. Baru ngerti bahwa ransomware itu serem. Dulu mungkin pada nggak diserang dan nggak ada beritanya, orang ngerasa biasa aja gitu, nggak serem gitu ya ransomware. Tapi dari dulu sebenarnya udah serem sebenarnya ransomware itu. Sampai seberapa besar sih kalau kerugian ransomware itu? Kalau di luar negeri ya, kalau kita lihat research report, itu kalau di luar negeri itu bisa sampai $billion US dollar itu per tahun ya. Miliar US dollar. Iya, biliar, kan billion ya. Billion ya, miliar. Betul. Ya, itu kerugian di atas triliun udah. Itu kalau yang di US aja itu US, ya. Itu baru kayak tahun 2020-an. Kalau tahun ini mungkin udah nggak tahu berapa tuh. Karena ransomware dulu memang masih banyak, tapi tidak sebanyak sekarang ini, Pak. Ditambah karena lagi yang bikin ransomware semakin jago juga. Hackernya makin jago. Iya. Soalnya ada yang namanya bisa dari secara sosial bisa dihack gitu kan. Nah itu mulai bisa masuk dari mana-mana gitu kan. Betul. Kalau zaman dulu cuma nitip trojan doang. Kalau sekarang udah macam-macam. Dulu paling USB colok kena virus. Iya, kena virus. Itu harus fisik lagi. Nah sekarang kan internet makin gampang diakses, semuanya didigitalisasikan. Iya, betul. Data makin banyak, makin mahal, makin jadi aset. Makanya hacker merasa serang data lumayan juga nih. Dibanding serang yang lain, mending saya ransomware itu kan kita mengkidnap ya. Kita menculik data. Jadi dia merasa culik data ini justru bisa memberikan profit. Kenapa? Karena data ini sudah sangat penting. Udah merupakan aset perusahaan. Betul. Iya. Semakin pentingnya data, semakin banyak hacker ini. Ransomware itu pasti makin banyak. Iya, udah kita habis dibayar nggak ketahuan juga lagi bakal dibalikin apa enggak. Iya, belum tentu. Iya, udah dibayar padahal tapi belum tentu dibalikin. Belum tentu dibalikin juga. Betul. Orangnya tinggal pergi aja udah hilang. Iya kan suruh bayar dulu baru dibalikin katanya. Ya kan nggak semua seberuntung Indonesia. Iya. Kalau nggak dibalikin gimana? Bisa cari siapa? Ya itu dia kan. Nyari siapa? Mau cari siapa orang mereka nggak bisa. Kalau mereka bisa dicari, nggak ada ransomware. Iya, udah nggak ada namanya ransomware. Iya. Betul. Jadi paling benar tadi memang itu ya, pakai konsep dasarnya udah jelas, pakai peralatan yang mendukung udah jelas gitu ya kan. Lengkap dengan teknologi dan dimanfaatkan teknologinya. Yes, betul sekali. Dimanfaatkan teknologinya. Ya, betul. Berarti sebetulnya kalau pakai model-model NAS begini ya kayak dari Synology gini, ya nggak perlu ya pakai hard disk colok lepas gitu. Itu udah terlalu primitif Pak. Manual. Immutable-nya sangat manual soalnya itu kan. Immutable-nya manual banget. Iya. Jadi kan kalau ini kan kita bisa langsung setup aja immutable-nya kan. Ya lebih mudah sih sebetulnya. Dan misalnya kan kalau kita ngomongin hard drive kan satu keping nih. Kalau rusak gimana? Goodbye dong. Goodbye, betul. Kalau NAS kan nih kebetulan bisa banyak. Ada teknologi RAID segala macam. Oh iya ada RAID-nya. Jadi bisa ada backup. Betul. Backup dari backup. Betul, ini kayak mirroring kan ya. Kayak mirroring. Jadi misalnya ada 12 keping, saya rusak 1 atau rusak 2 nggak masalah. Saya masih bisa rebuild, bisa repair. Sampai RAID berapa sih? RAID berapa aja sih? Nggak cuma RAID 0 sama nggak cuma RAID 1 doang dong. Ada banyak, ada RAID 1, RAID 5, RAID 6. Ada ya. Ada RAID 10, masih ada RAID SHR punya Synology sendiri, Synology hybrid RAID ya. Ada banyak. Mostly common setup RAID udah pasti disupport kok. Ya, buat yang nggak tahu RAID itu menggunakan beberapa storage sekaligus secara bersamaan. Intinya begitu sih sebetulnya. Cuman penggunaannya bisa macam-macam kayak RAID 5 misalnya. Itu parsial data ditaruh di tempat yang lain gitu kan. Jadi satu drive itu datanya ada di drive-drive yang lain juga. Jadi kalau dipecah-pecah. Jadi kalau satu drive jebol misalnya rusak, tinggal diperbaiki, langsung diperbaiki. Dicopot, ganti yang baru, repair. Ya, cepat ganti yang baru di repair dari drive yang lain. Betul. Gitu. Dan data masih bisa diakses. Iya, masih bisa diakses. Jadi kalau rusak satu nggak hilang datanya. Nggak masalah. Betul. Jangan mikirin rate-nya cuma rate 0 doang. Kalau rate 0, iya benar mati satu, mati dua-duanya. Mati semua. Itu cuma buat speed doang gitu. Kalau yang buat keamanan ya itu rate 1, rate 5. Gue lebih suka rate 5 sih sebetulnya. Ya biar nggak terlalu mubazir sih.
Kalau RAID 1 itu benar-benar 1:1 sih. Iya, mau 10 keping tetap aja 1 doang usable-nya. Iya, makanya. Nah, kalau memang takut kasih aja RAID 6. RAID 6 bedanya apa? Ada 2 nyawanya. Wow, Nah, jadi kalau mati 2 keping no problem, masih bisa diakses. Masih bisa diakses ya. Tinggal dua-duanya dikeluarin, diganti yang baru, repair, normal lagi. Intinya begitu sih, lucu. RAID juga lucu sih. Jadi nanti kapan-kapan kalau kalian bilang butuh, kita bahas RAID-nya spesifik dah. Soalnya RAID itu udah lama banget gak dibahas. Udah lama banget gak dibahas. Tapi sebetulnya itu satu hal yang menarik, di mana ya data dari idenya itu pintar-pintarnya manusia sebetulnya ya. Data dari tiap drive ada di drive yang lain gitu. Betul. Jadi nggak tahu mau yang manapun yang mau dibunuh tuh data akan balik lagi ke situ lagi, asal diganti tinggal diganti yang baru, beres lagi. Betul. Ya juga sih sebetulnya ini solusi yang sebetulnya lebih ekonomis jatuhnya. Lebih ekonomis in the long run, di jangka panjangnya lebih ekonomis dan jauh lebih aman. Tinggal model pakai NAS doang, hidupin semua fiturnya, 2FA dihidupin, immutable dihidupin, backup udah ada, software udah ada, gratis lagi. Iya, kalau perlu punya 2 lah. Satu lagi taruh tempat lain. Buat apa? Disaster buat recovery. Recovery. Soalnya pakai immutable tapi kalau kerendam air ya percuma. Kalau kebakaran percuma. Betul. Kalau NAS rusak percuma. Iya. Jadi harus tetap ada yang satu lagi di tempat lain. Copy bentuk yang sama lah. Yang penting muat sih, kapasitasnya. Mau sebenarnya beda model pun kalau di Synology bisa. Bisa ya? Bisa. Beda model pun bisa ya? Bisa, yang penting muat aja perutnya. Dia bisa kerja sama gak sih? Bisa ya? Bisa direplikasi. Bisa kerja sama antar 2 NAS gitu, bisa kerja sama. Nanti kita kayak sinkronisasi. Ada sinkronisasinya ya? Ada, dan semua fitur itu udah include kan di dalamnya. Makanya kan tadi auto backup, auto sinkron, semua udah ada di dalamnya. Udah auto verification juga gak? Auto verification? Untuk data? Otomatis dia ngeverifikasi data juga apa enggak sih? Kita ada antivirusnya. Ada antivirus juga? Ada antivirus juga. Jadi kalau mau kita scan nih, scan setiap schedule, setiap malam misalnya kita scan, kalau misalnya ada yang aneh-aneh kita karantina. Nah jadi ini udah ada tuh semua fitur-fitur security-nya tuh. Tapi jangan lupa digunakan. Jangan lupa digunakan. Jangan lupa dipakai. Iya, itu dia. Itu masalah dengan produk. Nah ini ya, masalah dengan produk kecanggihan. Kebanyakan fitur. Makanya agak susah memang kadang-kadang ya, maksudnya bukan susah sih. Soal Synology sebetulnya kalau bicara UI sih nggak susah sih. Gampang ya, user friendly sih. Kita desain itu sebenarnya se-user friendly mungkin. Saya harus setuju bahwa kalau bicara NAS, Synology ini user friendly. Sebetulnya sesuatu yang tidak masuk di akal untuk NAS yang dijual banyak untuk B2B gitu. Untuk bisnis tuh kenapa harus user friendly ya gitu. Kan bisa hire orang aja gitu untuk mempelajari. Tapi enggak, kalau ini sih lumayan user friendly sih. Iya. Lumayan gampang dipakai. Buat di rumahan bisa, boleh juga sebetulnya kepikiran yang bertaruh tempat lain juga. Jadi ada 2 tempat backup gitu kan. Harus. Dan sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal banget, yang paling basic juga bisa kan. Betul, bisa. Katakan UMKM gitu kan, baru mulai datanya mau bikin di 2 tempat aja gitu. Ada. Biasa kalau UMKM nih, misalkan nih di kantor pakai yang 4B, masanya 10 terabyte. Tapi bos ngerasa yang penting cuma 1 terabyte. Ya udah beli aja yang 2B ya, 2 keping, taruh di rumah bos aja udah. Taruh di sana aja ya. Taruh di sana yang 1 terabyte kita replikasiin ke yang 2B, itu oke. Ya, juga. Data yang pentingnya yang disinkronize ke sana ya. Betul, yang penting ada replikasinya. Yang penting ada replikasinya. Betul. Dan ini semua bisa disinkronize via internet berarti. Via internet. Luar biasa. Iya, nggak butuh static IP nih. Nggak butuh static IP. Nggak butuh. Karena jadi, udah ada layanannya. Pakai di DNS gratis. Pakai Quick Connect gratis. Makanya tapi masih untung heran ya. Iya dong. Masih untung terus heran banget ya. Tapi oke lah. Kalau kita bicara soal backup nih, udah jelas nih kalau backup nih ya. Sekarang backup ini ada keterkaitannya dengan AI nggak sih kalau sekarang? Kalau sekarang backup dan AI ini ada hubungannya nggak sih? Sekarang kan semua orang ngomongin AI. Pasti, gitu. pasti. Apakah AI butuh backup atau backupnya butuh AI? Ada nggak sih kalau di Synology? Untuk saat ini sih sebenarnya kalau kita bicara konsep pasti butuh backup. Pasti butuh apapun backup. Itu ya? Apapun itu. Karena kan AI juga butuh data buat di learning ya. Nah, siapa yang butuh backup? Yang nyediain AI-nya yang harus backupin AI-nya. Yang di online. Nah, itu. Nah, kalau Synology sendiri kita punya perangkat memang ada fitur-fitur AI dan ada juga fitur-fitur backup. Tapi untuk saat ini sih tidak ada kesinambungan langsung gitu. Tidak ada integrasi langsung. Betul. Belum masalah. Karena kalau untuk AI kita lebih fokusnya di produktivitas bisnis.
Oh, yang waktu itu ditunjukin ya. Betul. Kayak misalnya kita bikin slide, ya, itu bisa bikinin slide atau Word ya, kita bisa perpendek atau ditranslate AI yang seperti itu. Nah, jadi lebih office, betul, kayak kantoran lah ya, produktivitas. Tapi kalau untuk backup saat ini sih belum ada hubungan langsung lah di Synology. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya pasti ada. Nah, kan kita selalu up to date, ikutin siapa tahu tren. AI-nya tahu bagaimana cara nge-backup yang lebih efisien gitu. Iya, atau mungkin AI-nya bisa mendeteksi kira-kira 10 tahun atau 1 tahun kemudian butuh berapa storage-nya. Bisa juga. Penting tuh dengan penggunaan sekian bulan ketahuan analisanya gitu biar ketahuan kira-kira hati-hati ya dalam 1 tahun ke depan kamu butuh sekian, ini akan habis di tahun kesekian atau bisa gitu bisa. Jadi kan para IT admin kan mesti ada anggaran nih sebelum udah sampai waktunya di anggaran dulu, beli dulu hard drive-nya atau enggak beli dulu ekspansinya gitu. Serem dong para IT, nggak bisa bohong sama bosnya. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong sama bos-bosnya. Nggak boleh bohong, kalau data hilang gimana? Iya makanya nggak bisa bohong sama bos-bosnya dong kalau gitu caranya. Bos ini butuh nih nambah lagi nih 10 tera lagi. Terus tiba-tiba AI-nya bilang enggak kok cuma 1 tera doang. Bisa jadi. Bisa jadi loh itu. Atau kebalikannya justru dia diam-diam aja gitu kan. Santai nggak usah diperhatiin. Tuh, Pak Bos lihat laporannya. Ini kenapa saya dapat email katanya 10 katanya sekitar 2 bulan lagi nih habis nih kita nih. Kita butuh beli 1 tera 2 tera lagi nih. Yang paling efisien kalau sekarang 10 tera mungkin gitu. Nah, kan beda gitu. Betul. Jadi mengurangi pekerjaan juga sih sebetulnya, mengurangi load-nya. Jadi bisa bikin yang lain. Intinya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Iya. Jadi bisa ngerjain yang lain lagi. Betul, fokusnya di yang lain. Fokusnya yang lebih penting lagi. Itu apa? Backup dan recovery. Iya betul. Balik lagi backup dan recovery biar tadi. Ada waktu kita verifikasi backup segala macam harus ada fokusnya dong. Iya betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ini pencerahannya soal backup gitu dan pencerahannya soal produk apa aja yang sudah tersedia dari Synology. Dan ya tetap aja sih saya berharap Synology tetap bisa jalan terus langgeng dengan model bisnis yang seperti sekarang ini, soalnya agak kurang masuk di akal aja harganya. Terlalu murah apa terlalu mahal nih? Kalau lihat fitur-fitur yang kebanyakan dimasukin sih kemurahan sih sebetulnya. Kalau kita agak kemurahan ya, semoga langgeng aja gitu. Ya. Memang itu sebenarnya poin utama Synology. Apa tuh? Cost efektif. Oh gitu. Oh ya dong. Memang cost efektif. Cost efektif, user friendly, all in one. All in one. Banyak fiturnya. Iya, tapi cost efektif tuh biasanya tidak sejalan dengan kecanggihan. Kalau ini kok sejalan ya? Sejalan harus, karena teknologi ini kita harus ikutin terus. Teknologinya paling penting, tapi harus bisa cost efektif. Betul. Kalau nanti user kita nggak beli lagi. Betul juga. Iya dong, kita harus ikut zaman sekarang teknologinya, tapi tetap harus cost efektif. Asik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Clara udah mampir, udah menambah hasanah kita, udah nambahin pencerahan ke kita mengenai backup. Jadi kalian yang belum backup, tolonglah di backup lah data kalian. Mau itu cuma data ketemuan sama teman-teman kalian, sekarang mungkin nggak penting. Kita nggak tahu 10 tahun lagi ke depan seperti apa. Dan membiasakan backup ya. Backup dan verifikasi dicek terus gitu ya. Betul. Biasain backup, cek terus gitu. Dan kalau butuh yang lebih detail lagi, butuh yang lebih canggih lagi, ada nasihat Synology nggak mahal-mahal amat kok. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Terima kasih semuanya yang udah nonton. See you.